Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa jika ingin mendapati kehidupan yang lebih baik, maka pilihan pertama yang harus diambil adalah pergi dari tempat asalmu menuju tempat nan jauh dan gapailah mimpi di sana. Akan tetapi, pepatah bijak mengatakan jika pilihan pertama tidak berjalan sesuai rencana, maka pilihan kedua adalah yang terbaik, yaitu kembali pulang. Karena di tempat asalmu, disitulah mimpi sejatimu akan bersemi. Ini adalah cerita tentang Sendan, seorang wanita desa yang kehidupannya sempat hancur lebur. Akan tetapi, dengan kemampuannya, dia bisa membalikan keadaan dan memperbaiki segalanya. Senin, 14 Desember 1987 merupakan hari biasa bagi orang-orang di desa terpencil pada Kabupaten Wuyisan, Provinsi Fujian, Cina. Tapi hari itu juga merupakan hari kelahiran seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Senzidan atau lebih sering dipanggil sebagai Sendan. Sendan merupakan anak ketiga. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya adalah buruh pemetik daun teh. Hidup mereka sangat kekurangan, bahkan dari 5 bersaudara, semuanya tidak ada yang sampai menamatkan sekolah menengah pertama. Sendan tumbuh dan berkembang di wilayah pertanian. Sejak kecil, dia sudah terbiasa untuk membantu pekerjaan ayahnya di ladang, dan tak jarang dia juga membantu ibunya memetik daun teh. Dalam urusan pendidikan, kisah Sendan tidak terlalu baik, terganjal masalah biaya dan jauhnya jarak sekolah dengan tempat tinggalnya, maka dia hanya menamatkan pendidikan sampai tingkat sekolah dasar. Mimpinya untuk melanjutkan ke tingkat sekolah menengah dan cita-citanya untuk menjadi seorang dokter terpaksa harus dikuburnya dalam-dalam. Saat memasuki usia 13 tahun, Sendan muda bertekad memulai lembaran baru dalam hidupnya. Dirinya sudah mulai tidak tahan dengan kesulitan dan kemiskinan yang selalu dihadapi keluarganya. Maka dia memutuskan pergi ke kota Nanping yang berada di barat laut Provinsi Fujian. Awalnya, orang tua Sendan sama sekali tak mengizinkan putri mereka itu pergi meninggalkan desa. Tapi keputusan Sendan sudah bulat. Ayah ibunya mau tidak mau harus tetap membiarkan putri tercinta mereka untuk pergi. Di kota Nanping, kehidupan Sendan masih jauh dari kata baik. Di sini, gadis yang mulai tumbuh remaja ini sering mendapat perlakuan tidak baik dari orang-orang di sekitarnya. Namun, semangat pantang menyerah yang dia miliki nyatanya bisa mengatasi segala cobaan yang dia hadapi. Sepanjang kehidupan kotanya, Sendan sempat melakukan banyak pekerjaan seperti menjadi tukang cuci piring, penjaga toko, pegawai pabrik mebel, buruh angkut, bahkan dirinya sempat menjadi kuli di sebuah proyek pembangunan. Bagi orang dengan taraf pendidikan seperti dirinya, tentu pekerjaan dalam ruangan seperti pegawai kantoran adalah sesuatu yang bisa dibilang mustahil. Untuk itu, masa remajanya dihabiskan dengan banyak pekerjaan kasar. Sampai akhirnya, saat berusia 18 tahun, dia mendapat pekerjaan tetap di sebuah pabrik yang memproduksi bahan-bahan bangunan. Sampai di tahap ini, urusan ekonomi Sendan perlahan mulai menunjukkan perbaikan meskipun tidak signifikan. Dia secara rutin mampu mengirim uang setiap bulan untuk orang tuanya di kampung. Dia sangat tekun dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Meskipun tempat kerjanya dikelilingi oleh kaum pria, Sendan sama sekali tidak canggung dan kualitas pekerjaannya tidak kalah dengan pria di sekitarnya. Bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai buruh kasar di pabrik, pada akhirnya sebuah kisah cinta terjadi. Seorang pria yang merupakan atasan Sendan di pabrik secara terus terang menyatakan bahwa dia telah jatuh hati pada Sendan. Merasa memiliki perasaan yang sama, Sendan akhirnya menerima cinta itu dan mereka menjadi sepasang kekasih. Pada usia 22 tahun, Sendan dan kekasihnya memutuskan untuk menikah. Sejak menikah, karena keinginan suaminya, Sendan berhenti bekerja dari pabrik. Pernikahan mereka berjalan dengan sangat baik pada bulan-bulan pertama. Bahkan, kebahagiaan rumah tangga baru itu bertambah karena diketahui bahwa Sendan telah mengandung.
Namun, karena sesuatu yang dia sendiri tidak ingin menceritakannya, Sendan dan suaminya akhirnya memilih untuk bercerai. Padahal saat itu usia kandungan Sendan telah mencapai 8 bulan. Segera setelah perceraian itu, Sendan memutuskan untuk keluar dari rumah kontrakan di mana dia tinggal sebelumnya dan mencari sebuah rumah kos untuk dia tempati sembari menunggu waktu kelahiran bayinya. Beruntung bagi Sendan saat itu karena dia telah secara rutin menyisihkan gajinya setiap bulan selama masa bekerja, sehingga untuk sementara waktu dia masih bisa menopang hidupnya sendiri dan bayinya kelak. Tak lama berselang, Sendan akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan di sebuah klinik bersalin. Saat itu usianya 23 tahun dan dia menjadi orang tua tunggal untuk bayinya karena sang mantan suami menolak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Tinggal di kota dengan kehidupan yang keras, ditambah lagi dirinya telah memiliki seorang bayi, tentu tidak mudah bagi Sendan. Beruntung saat itu, saudara-saudaranya bersedia melakukan patungan guna membantu ekonomi Sendan, setidaknya untuk beberapa bulan awal setelah melahirkan, karena pada kondisi itu tidak banyak pergerakan yang dapat dia lakukan. Dengan semua uang yang tersisa saat bayinya berusia 5 bulan, ibu muda ini mendirikan warung pinggir jalan. Di situ, dia menjual berbagai minuman tradisional Cina dan juga pakaian bekas. Agar mendapat nafkah tambahan, saat malam hari, dia bersama bayinya pergi ke restoran di sekitar tempat tinggalnya untuk bekerja sebagai tukang cuci piring. Setelah beberapa tahun menjalani usaha warungnya, Sendan akhirnya mencoba untuk pindah ke pinggiran kota Nanping, di mana disitulah dia akan membuka usaha barunya. Dengan segenap uang yang telah dia kumpulkan, ditambah dengan bantuan dana pinjaman dari sebuah bank, pada tahun 2013 dia pun menyewa sebuah bangunan dan mendirikan usaha pembuatan ubin keramik. Tidak ada karyawan yang bekerja pada dirinya saat awal-awal usaha itu berjalan. Dia menggerakkan mesin-mesin yang dia punya sendirian. Semua pekerjaan, termasuk penjualan, dilakukannya sendiri. Namun di luar dugaan, banyak orang menyukai produk yang dia buat. Orderan pun terus berdatangan, sampai dia sendiri harus kewalahan meladeni pesanan pembeli. Di tahap ini, dia akhirnya dapat membeli mesin baru dan memperkerjakan 3 orang karyawan pria untuk membantunya, di mana salah satunya adalah adik laki-lakinya. Seiring waktu berjalan, usahanya tumbuh dengan sangat baik. Jumlah mesin dan karyawan yang mendukung usahanya dapat terus ditingkatkan, dan bahkan dia akhirnya dapat memiliki bangunannya sendiri. Saat dirinya nampaknya sudah berada di jalur yang benar, Sendan dengan gegabah meminjam uang dalam jumlah banyak di bank, lalu membuka pabrik kedua di kota Sangrau. Dia berpikir bahwa dia akan memulai jalan sebagai pengusaha wanita yang sukses dan hidupnya akan menjadi lebih baik. Tetapi secara tak terduga, kedua pabriknya justru menghadapi krisis industri. Biaya produksi terus meningkat, sementara penjualan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama beberapa periode pembayaran pinjaman, dia gagal untuk menyicil utangnya di bank. Pada 2017, wanita ini harus memikul utang bank dalam jumlah yang sangat besar, dan konsekuensinya kedua pabrik beserta peralatan yang dijaminkannya harus disita oleh pihak bank. Di titik ini, Sendan merasa bahwa dirinya sudah benar-benar hancur. Semua harapannya telah pupus. Dia akhirnya memutuskan untuk membawa putrinya pulang ke kampung halaman. Dirinya yang sudah putus asa dan hancur berpikir bahwa kembali pulang ke kampung halaman adalah satu-satunya pilihan terbaik. Bagi wanita seperti Sendan, menjadi beban keluarga bukanlah sebuah jalan. Maka untuk menghidupi dirinya dan putrinya di desa, Sendan segera bekerja sebagai pemetik daun teh. Bukan hanya sampai di situ, dia juga menyempatkan diri untuk mengerjakan pekerjaan lain seperti berkebun dan menjadi buruh pertanian di ladang-ladang setempat. Sendan yang tidak punya tempat bersandar dan tidak mau menjadi beban, maka di kampung halamannya mau tidak mau dia harus menjadi lebih kuat. Setelah kembalinya Sendan,
Penduduk desa mulai berbisik dan menertawakan kegagalannya di belakang. Bahkan bagi sebagian kecil istri-istri di sana, dirinya dianggap sebagai penyakit. Statusnya sebagai janda yang masih segar, nyatanya sempat menimbulkan kekhawatiran yang tak beralasan. Akan tetapi, Sendan tetaplah merupakan sosok yang kuat. Gosip dan isu negatif yang diarahkan kepadanya mentah begitu saja. Itu sama sekali tidak mengganggu semangat di dalam dirinya. Suatu ketika, Sendan secara iseng mengabadikan aktivitas sehari-harinya dengan kamera ponsel yang dia miliki. Saat itu, dengan bantuan tripod yang dia buat dari kayu, dia merekam kegiatannya di kebun pada siang hari dan memasak di dapur pada malam hari. Dengan bantuan sepupu laki-lakinya, video itu kemudian diedit, diatur sedemikian rupa sehingga dapat diupload di situs berbagi video bernama Douyin. Saat video pertamanya diunggah ke Douyin pada 2018, di luar dugaan, video itu menarik minat penonton yang cukup baik untuk ukuran pemula seperti dirinya. Beberapa penonton berkomentar bahwa mereka menemukan kedamaian dan ketenangan saat menonton videonya. Dukungan positif yang diberikan para penonton kemudian melecut semangat baru dalam diri Sendan. Dirinya kemudian berpikir bahwa dia mungkin bisa menghasilkan uang tambahan dengan cara ini. Melihat rating positif yang diberikan penonton terhadap videonya, Sendan mulai memantapkan diri untuk menjadi konten kreator di platform video pendek Douyin. Dia lalu memutuskan untuk menggunakan nama Xiangyu yang berarti nostalgia untuk saluran Douyinnya dan mulai rutin mengunggah video pendek tentang kesehariannya. Mendekati akhir tahun 2018, beberapa videonya meledak dalam jumlah tontonan. Pengikut baru terus bertambah setiap hari. Hingga pada Februari 2019, saluran Douyin miliknya telah menyentuh angka 1 juta pengikut. Berkat Douyin, ekonomi Sendan berangsur-angsur membaik. Dari sini, dia membentuk tim khusus yang beranggotakan 3 orang. 2 orang adalah videografer dan editor lulusan Universitas Wuyi, dan yang satu adalah sepupu laki-lakinya yang sudah bekerja dengan dia sejak awal. Merekalah yang kemudian bertugas merekam dan mengedit setiap video tentang keseharian Sendan. Dalam videonya, wanita ini tidak banyak, bahkan nyaris tidak pernah berbicara. Menurut penuturan Sendan, apa yang dia pertontonkan di salurannya adalah benar-benar kesehariannya apa adanya. Melihat komentar-komentar yang masuk dalam setiap video, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari penontonnya berasal dari wilayah perkotaan di Cina. Mereka adalah orang-orang yang rindu dengan suasana pedesaan, dan dengan menyaksikan video Sendan, setidaknya kerinduan itu dapat sedikit terobati. Hal lain yang menarik dari videonya adalah pekerjaan yang dia lakukan. Wanita tangguh ini dengan sangat fasih mengerjakan berbagai hal yang umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria. Jika ada pertanyaan bagaimana dia mendapatkan semua kekuatan itu, tentu latar belakang kehidupannya yang memang sangat keras sudah dapat menjelaskan semuanya. Akhir tahun 2020, pengikut akun Douyin Sendan telah menyentuh angka 6 juta. Dia yang awalnya merupakan orang tua tunggal yang bangkrut dan miskin, perlahan menjelma menjadi sosok selebritas dunia maya yang dikenal banyak orang di Cina. Karena popularitasnya yang terus meningkat, satu persatu perusahaan yang bergerak dalam industri hiburan dan hubungan komersial datang menghampirinya. Mereka datang dengan satu tujuan yang sama, yaitu menawari Sendan sebuah kontrak kerjasama. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa Sendan akan dengan sangat cepat menghasilkan uang dalam jumlah banyak jika bekerja sama dengan mereka. Namun Sendan dengan tegas menolak semua tawaran yang datang kepada dirinya. Mengingat perjalanan hidupnya, kata-kata menjadi kaya dengan cepat jelas telah meninggalkan sebuah trauma yang mendalam. Dia tak ingin jatuh untuk kedua kalinya dan memilih untuk berkembang secara perlahan bersama orang-orang di sekitarnya yang dengan tulus membantunya. Kampung halaman Sendan merupakan sebuah desa yang miskin. Rata-rata penduduknya adalah petani
yang sebagian besar sudah berusia lanjut. Keadaan semakin parah karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang terjerat utang, baik itu dengan rentenir, tengkulak, ataupun bank. Melihat kondisi ini, Sendan telah memantapkan dirinya untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan ekonomi di desanya, dan tentu saja dengan memanfaatkan kepopuleran dirinya yang terus meningkat. Dalam pandangan Sendan, hal yang bermakna adalah memimpin semua orang menjadi kaya bersama. Dia yang telah memiliki ekonomi lebih baik dari warga lainnya, ternyata tidak pernah melupakan tanggung jawabnya terhadap kampung halaman. Niat baik Sendan bersambut. Banyak dari warga desa yang setuju dengan ide Sendan dan mereka memutuskan untuk bergabung. Akhir tahun 2020, Sendan mendirikan usaha bersama dengan warga desa, di mana itu adalah usaha yang terkait dengan produk pertanian dari desa, mulai dari promosi, pengelolaan, dan penjualan. Usaha bersama ini segera berjalan dengan sangat baik. Pembeli utama berasal dari kalangan penggemar Sendan yang jumlahnya terus tumbuh setiap hari. Berbagai produk dan hasil pertanian yang dijual laris manis di toko-toko penjualan online yang dia kelola. Secepatnya, semua penduduk desa mulai mempercayai Sendan. Mereka kemudian tanpa ragu untuk berjalan memperbaiki keadaan bersama-sama. September 2021, pengikut akun Douyin Sendan telah mencapai hingga 17 juta pengikut, di mana itu telah mampu mendapatkan hingga miliaran jumlah tonton. Dengan saran dari kru filmnya, Sendan akhirnya membuka channel YouTube pada tanggal 17 September 2021. Alasan lain dari pembuatan channel YouTube ini juga berangkat dari keresahan karena banyaknya akun-akun palsu yang mereupload ulang video-video asal Douyin miliknya ke YouTube, dan tak sedikit dari akun palsu itu mengaku bahwa mereka adalah akun resmi Sendan. Sebagai tambahan informasi bahwa saat konten kreator asal Cina memutuskan untuk membuka saluran YouTube, maka tujuannya sudah pasti adalah untuk menjangkau penonton dari luar Cina. Di Cina sendiri, situs berbagi video milik Google ini telah lama diblokir. Menurut catatan resmi, pemblokiran ini sudah dilakukan sejak 2009. Di YouTube, pencapaian Sendan mungkin masih sangat jauh jika kita harus membandingkan dengan bintang YouTube asal Cina lainnya seperti Dianxi Xiaoge ataupun Li Ziqi. Namun, untuk channel berbahasa Mandarin yang belum genap berusia 2 tahun, pencapaiannya bisa dibilang sudah cukup baik. Saat video ini dibuat, tercatat dirinya telah berhasil menggait lebih dari 90.000 subscriber dan video-videonya sudah ditonton lebih dari 20 juta kali. Douyin merupakan platform berbagi video nomor 1 di Cina, dan kini Sendan telah berhasil mencapai lebih dari 23 juta pengikut dan miliaran kali tontonan di platform tersebut. Dia yang sebelumnya sempat sangat hancur saat jauh dari kampung halamannya, begitu kembali ke desa, dia perlahan tapi pasti menjadi salah satu selebritas dunia maya yang digemari banyak orang di Cina. Bukan hanya sampai di situ, janda beranak satu ini juga telah berhasil membangun bisnis pedesaan yang sukses dan menjadi pemimpin terdepan dalam pembangunan di kampung halamannya. Kisah nyata ini mengajarkan bahwa berlian tidak selalu jauh dari tempat asal kita. Kita hanya perlu waktu untuk menemukan dan mendapatkannya. Persis seperti apa yang dilakukan Sendan.